Pernah nggak sih, kamu melihat seorang wanita yang begitu sabar dan lembut saat menghadapi anak-anak orang lain, tapi anehnya ketika menghadapi anaknya sendiri, dia jadi sosok yang sangat berbeda? Ini bukanlah fenomena yang jarang terjadi. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Namun, apa sebenarnya yang menjadi penyebab seorang ibu bersikap seperti itu? Apa rahasianya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Rahasia yang pertama, beban mental yang berlebihan. Ibu yang lembut pada anak orang lain tapi kasar pada anak sendiri seringkali mengalami beban mental yang tidak terlihat. Saat berada di depan anak-anak orang lain, ia merasa perlu menjaga citra dan tampil baik. Tapi ketika berada di rumah, beban stres yang dipendam sepanjang hari meledak pada anaknya sendiri. Ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Menjaga kesabaran sepanjang waktu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Nah, apakah ini berarti dia ibu yang buruk? Tunggu dulu, jangan buru-buru menghakimi, ada alasan lain yang lebih kompleks dari itu. Rahasia kedua, rasa kepemilikan yang berlebihan. Anak sendiri dianggap sebagai milik yang perlu diarahkan, dibentuk, dan didisiplinkan. Jadi, ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan, amarah itu keluar secara otomatis. Rasa kepemilikan ini membuat ibu merasa bertanggung jawab penuh atas setiap perilaku anaknya. Seolah-olah kesalahan si anak adalah cerminan dirinya. Ketika ini terjadi, cara mendidik berubah menjadi lebih keras, bahkan tanpa disadari. Sebaliknya, saat menghadapi anak orang lain, tidak ada perasaan kepemilikan tersebut, sehingga ia lebih sabar dan memahami. Apakah kamu juga sering mengalami hal ini? Hati-hati, karena ini bisa merusak hubungan emosional antara ibu dan anak. Rahasia ketiga, tekanan sosial yang tidak terlihat. Seorang ibu mungkin merasa dihakimi oleh lingkungan ketika berinteraksi dengan anak-anak orang lain. Ada rasa takut dicap sebagai ibu yang buruk jika menunjukkan sikap kasar pada anak-anak yang bukan miliknya. Sebaliknya, di rumah dia merasa bebas dari sorotan. Hasilnya, amarah yang seharusnya dibendung di depan umum justru dilepaskan sepenuhnya pada anak sendiri. Bayangkan, seandainya setiap ibu menyadari bahwa perilaku ini justru membuat anaknya merasa tidak dicintai. Apa yang akan terjadi pada perkembangan mental mereka? Rahasia keempat, perasaan aman yang salah kaprah. Saat seorang ibu bersikap kasar pada anaknya sendiri, itu seringkali karena ada perasaan aman yang salah kaprah. Ibu percaya bahwa anak akan selalu memaafkan, meskipun ia bersikap buruk. Keyakinan ini membuat mereka lebih leluasa mengekspresikan kemarahan pada anaknya sendiri. Sebaliknya, dia tidak berani bersikap seperti itu pada anak orang lain karena takut tidak diterima. Tapi tunggu dulu, benarkah anak-anak akan selalu memaafkan? Jangan salah, sikap ini bisa meninggalkan luka yang dalam. Rahasia kelima, kurangnya kesadaran akan pengaruh emosi. Banyak ibu tidak sadar bahwa emosinya bisa memengaruhi cara mendidik. Ketika sedang dalam mood yang baik, ia bisa menjadi ibu yang sangat penyayang. Namun, ketika moodnya buruk, anak sendiri menjadi tempat pelampiasan yang paling mudah. Sedangkan untuk anak orang lain, dia menahan diri karena tahu ini bukan tempatnya untuk meluapkan emosi. Jadi, apakah semua ini bisa diubah? Bisa, tapi butuh kesadaran penuh dan niat untuk memperbaiki diri. Rahasia keenam, masa lalu yang belum terselesaikan. Ibu yang lembut pada anak orang lain tetapi kasar pada anak sendiri seringkali memiliki luka masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin dia pernah mengalami kekerasan saat kecil,
Dan tanpa disadari, perilaku ini terbawa ke cara ia mendidik anaknya sendiri. Tapi anehnya, ketika dia berhadapan dengan anak-anak orang lain, dia justru menunjukkan sisi yang sebaliknya, berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang baik. Inilah mengapa penting untuk menyembuhkan luka batin sebelum menjadi orang tua, karena jika tidak, ini bisa menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung. Rahasia ketujuh, cinta yang tidak tersalurkan dengan benar. Yang terakhir, seringkali ibu yang kasar pada anaknya sebenarnya memiliki rasa cinta yang besar, tapi tidak tahu cara mengekspresikannya. Ketika melihat anak orang lain, dia bisa menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang lebih lembut. Namun pada anak sendiri, rasa cinta itu bercampur dengan kekhawatiran, ketakutan, dan harapan yang terlalu tinggi. Ini membuatnya terlihat dingin atau kasar, padahal di dalam hati ia ingin anaknya menjadi lebih baik. Ironisnya, anak justru merasa tidak dicintai dan menjauh. Jadi, masih berpikir bahwa kekerasan adalah bentuk kasih sayang, memahami alasan di balik perilaku ini adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Ingat, menjadi orang tua bukan berarti kita sempurna, tapi artinya kita harus terus belajar dan memperbaiki diri. Cobalah untuk lebih menyadari bagaimana kamu bersikap pada anakmu. Ingat, apa yang kamu tunjukkan pada mereka sekarang, akan mereka bawa hingga dewasa nanti. Jadi, apakah kamu masih ingin menjadi ibu yang lembut pada anak orang lain tapi kasar pada anak sendiri? Atau, mulai hari ini kamu ingin berubah menjadi ibu yang penuh kasih pada anakmu, seperti kamu memperlakukan anak-anak orang lain? Pilihan ada di tanganmu. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.